Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita pada kali ini. Kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai suku banyak atau polinomial dengan subbab materi operasi pembagian menggunakan cara Horner atau Bagan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita membahas operasi pembagian dengan cara metode bersusun. Kali ini Ibu akan membahasnya dengan menggunakan cara Horner. Nah, Ibu harap kalian semua dapat dengan mudah memahami dan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai operasi pembagian pada suku banyak maupun dengan cara metode bersusun atau dengan cara Horner yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Sebelum menonton videonya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian kalian bisa siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari video yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Sebelumnya Ibu ingin meminta maaf. Hari ini Ibu suaranya agak serak karena Ibu lagi tidak enak badan, jadi mohon dimaklumi suaranya. Baiklah, silahkan kalian tonton videonya, silahkan kalian simak dan pahami ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu masih sama dengan materi sebelum-sebelumnya, kita membahas suku banyak atau polinomial. Nah, pada hari ini kita akan membahas operasi pembagian menggunakan cara Horner beserta sifat-sifatnya. Seperti minggu lalu, Ibu kan telah menjelaskan operasi pembagian menggunakan cara metode bersusun. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas operasi pembagian menggunakan cara Horner beserta sifat-sifatnya seperti apa yang Ibu katakan minggu sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat pertama, yaitu pembagian polinom dengan x dikurang k. Jika polinom fx dibagi x dikurang k akan memperoleh hasil bagi hx dan sisa s, maka dalam hal ini berlaku sifat fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah s. Untuk x sama dengan k, memenuhi fk sama dengan k dikurang k dikali hk ditambah s. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan k karena x sama dengan k. Jadi untuk x yang di sini menjadi seperti ini. X-nya diganti k, x-nya diganti k. Maka didapat fk sama dengan k dikurang k 0 ditambah s. Fk sama dengan 0 ditambah s, hasilnya s. Jadi menurut teorema Horner, hasil bagi sama dengan hx, sisa pembagian sama dengan fk. Nah, kita masuk ke contohnya langsung. Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 dibagi dengan x dikurang 3. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa si pembagi ini, soal ini termasuk ke dalam sifat yang pertama, karena pembagian polinomnya dengan x dikurang k. Nah, jadi 3 ini semisalkan saja k, sama kan bentuknya. Nah, jadi ini masuk ke sifat pertama. Penyelesaiannya sama seperti Horner yang telah Ibu jelaskan pada minggu pertama. Kita urutkan terlebih dahulu untuk si yang dibaginya ini dari pangkat yang tertinggi ke terendah. Jadi di sini untuk pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 koefisiennya 2. Untuk pangkat selanjutnya x pangkat 2 koefisiennya negatif 5. Dan untuk variabel x-nya koefisiennya 4 dan konstantanya 3. Di sini berurutan 2, negatif 5, 4 dan 3. Kemudian si pembaginya ini adalah 3, didapat dari sini, x dikurang k. Nah, ini x dikurang 3 ini kalau kita pindah ruas jadi x sama dengan 3. Jadi x-nya kan didapat 3 atau x sama dengan k tadi. Nah, didapat 3, kita tulis di sini. Lalu langkah selanjutnya sini 2 kita turunkan saja. Kemudian 2 kita kalikan 3 hasilnya 6. Taruh di sini 6.
Kemudian kita jumlahkan, negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1. 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Taruh di sini. Kita jumlahkan, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian 7 ini kita kalikan dengan 3 hasilnya 21. 21 kita letakkan di sini. Kita jumlahkan, 3 ditambah 21 hasilnya 24. Nah, sehingga didapatkan hasil dari pembagian ini, hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 7. Nah, kenapa kita langsung memakai x pangkat 2? Karena di sini kan yang ingin kita bagi tadi x pangkat 3. Setelah kita bagi satu suku, berarti di sini sisanya yang pangkat setelahnya. Setelah x pangkat 3 kan turun menjadi x pangkat 2. Nah, jadi di sini dimulai dengan x pangkat 2. Kemudian yang ini x, yang ini konstantanya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 7. Dan sisanya 24. Nah, sisanya 24 karena sisa pembagian di sifat pertama adalah FK. Nah, untuk F3 kan ini F3 sisanya 24. Nah, jadi sisanya 24. Selanjutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini pembagian polinomnya dengan AX dikurang B. Kita ingat bentuknya seperti ini, berarti ini memakai sifat yang kedua. Caranya seperti ini. Jika polinom fx dibagi dengan x dikurang b per a, akan memperoleh hasil bagi dan sisa sebagai berikut. Nah, fx sama dengan x dikurang b per a dikali hx ditambah sisa. Fx sama dengan a per a dikali x dikurang b per a dikali hx ditambah s. Kemudian fx sama dengan a dikali x dikurang b per a dikali hx per a ditambah s. Fx sama dengan ax dikurang b dikali hx per a ditambah s. Untuk x sama dengan b per a memenuhi f b per a sama dengan a dikali b per a dikurang b dikali h kali b per a ditambah s. F b per a sama dengan 0 ditambah s. Jadi f b per a nya sama dengan s. Jadi menurut teorema Horner, hasil bagi hx per a dan sisa pembagiannya adalah f b per a. Nah, ini yang perlu kita ingat, yang ibu kotaki ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang sifat 2. Tentukanlah hasil bagi dari 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 dibagi dengan 2x dikurang 1. Nah, kita lihat si pembaginya ini untuk menentukan sifat keberapa. Nah, kalau ini kan 2x dikurang 1, anggapan tadi ax dikurang b kan untuk yang sifat kedua. Nah, berarti ini bentuknya sama, ax dikurang b, jadi a nya 2, b nya 1. Berarti ini kita menggunakan sifat yang kedua. Penyelesaian. Nah, sama seperti biasa kita urutkan dulu yang ini, yang dibaginya kita urutkan 4. Untuk pangkat 4, yang tertingginya pangkat 4, koefisiennya 4. Nah, karena pangkat 3 nya tidak ada, ini kan pangkat 4 langsung ke pangkat 2, berarti pangkat 3 nya tidak ada, tetap kita tuliskan 0 di sini. Jadi 4, 0, yang pangkat 2 nya 3, yang ini. Kemudian untuk variabel x nya koefisiennya negatif 2 nih, dan konstantanya 5. Nah, kemudian untuk si pembaginya ini kita pindah ruaskan yang ini. Nah, 2x dikurang 1 kalau kita pindah ruaskan, x sama dengan 1 per 2. Nah, maka didapat ini. Ini seperti biasa, 4 kita turunkan terlebih dahulu, 4. 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. Kita jumlahkan 0 ditambah 2, hasilnya 2. 2 kita kalikan 1 per 2, hasilnya 1. Kita jumlahkan 3 ditambah 1, hasilnya 4. 4 kita kalikan 1 per 2, hasilnya 2. Kita taruh sini. Kemudian kita jumlahkan, negatif 2 ditambah 2, hasilnya 0. 0 kita kalikan 1 per 2, hasilnya 0. 5 ditambah 0, 5.
Nah, jadi hasil bagi yang kita dapat dari sini 4x pangkat 3. Nah, karena ini tadi kan soalnya yang dibaginya dari pangkat 4, berarti karena kita bagikan dengan satu suku, sisanya di sini menjadi x pangkat 3. Nah, jadi ini 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x, karena konstantanya kan 0. Tidak ditulis di sini. Nah, karena ini berdasarkan sifat 2, maka sifat 2 tadi sebentar Ibu lihatkan. Nah, untuk sifat 2 tadi kan hasil baginya ini hx yang kita dapat dibagi a. Nah, ini diingat ya, hx dibagi a. Dan sisa pembagiannya f b per a. Nah, hasil baginya tadi kan hx per a. Ingat ya. Nah, hx nya tadi kan kita dapat yang ini 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, dibagi dengan a karena ini menggunakan sifat yang kedua. Hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x. Ini untuk hasil bagi yang sifat 2, yang pembaginya 2x min 1 atau ax min b dikurang b. Dan sisa yang didapatkan adalah 5. Nah, gitu. Ini kan sudah f b per a. Ini b tadi per a 1 per 2 kan, berarti ini f 1 per 2 nya hasilnya s sisanya. Nah, maka sisanya 5 sudah didapat. Jadi bedanya tadi di hasil bagi sini, kita harus membaginya dengan a. Hx yang kita dapat kita bagikan dengan a. Itu yang perlu kita ingat. Selanjutnya kita masuk ke sifat 3, yaitu pembagian polinom dengan x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Nah, jika polinom fx dibagi dengan x dikurang x1 dikali x dikurang x2, nah, yang perlu kita ingat bentuk pembaginya seperti ini. Jika seperti ini, maka kita menggunakan sifat yang ketiga. Akan menghasilkan hasil bagi dan sisa pembagian dengan 2 kali tahapan Horner atau Horner tingkat 2. Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Pada tingkat pertama, fx dibagi dengan x dikurang x1 menghasilkan hasil bagi h1x dan sisa s1 seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Nah, kemudian bedanya di sini pakai 2 tingkatan untuk Hornernya. Nah, jadi untuk tingkat kedua hasil bagi h1x tadi kan dibagi lagi dengan x dikurang x2. Nah, maka menghasilkan hasil bagi h2x dan pastinya sisanya s2. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi fx tadi sama dengan x dikurang x1 dikali h1x ditambah s1. fx sama dengan x dikurang x1 dikali x dikurang x2 h2x ditambah s2 ditambah s1. Kemudian x dikurang x1 dikali x dikurang x2 dikali h2x ditambah x dikurang x1 dikali s2 ditambah s1. Nah, bentuk terakhir ini menunjukkan polinom fx dibagi dengan x dikurang x1 dikali x dikurang x2 akan menghasilkan hasil baginya h2x dan sisa pembagiannya x dikurang x1 dikali s2 ditambah s1. Nah, ini yang perlu kita ingat untuk sifat yang ketiga. Nah, kita masuk ke contoh yang sifat ketiga. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 9. Nah, kenapa ini menggunakan sifat ketiga? Karena penyelesaiannya seperti ini. Pembaginya tadi kan x pangkat 2 dikurang 9. Ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah membentuk sifat yang ketiga. Makanya ini menggunakan sifat yang ketiga. X pangkat 2 dikurang 9. Kalau kita faktorkan, x dikali x kuadrat. Kemudian x dikali 3, 3x ditambah negatif 3 kali x, 0.
Kemudian negatif 3 dikali 3 negatif 9, makanya faktornya ini. Kemudian untuk X1 sama dengan 3. Nah, di sini untuk yang X1 nya kalau kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 3, berarti X1 nya 3. Untuk X2 nya ini kita pindah ruas, berarti X sama dengan negatif 3, makanya X2 nya negatif 3. Sehingga yang kita dapat seperti ini. Nah, begini contoh untuk Horner tingkat 2. Nah, untuk yang di tingkat pertama tadi kita menggunakan yang X1 dulu kan. Nah, di sini seperti biasa kita urutkan dulu yang dibaginya ini. 1, negatif 2, negatif 6, dan 8. Sama seperti ini. Kemudian yang si pembaginya ini kita pakai yang X1 terlebih dahulu. Nah, X1 nya tadi kan 3, berarti di sini 3 terlebih dahulu. Jadi ini kita turunkan 1, turun tetap. 1 kita kalikan 3, hasilnya 3, taruh sini, kita jumlahkan negatif 2 tambah 3, 1. 1 kalikan 3 lagi, hasilnya 3. Kita jumlahkan negatif 6 ditambah 3, hasilnya negatif 3. Negatif 3 kita kalikan 3 lagi, hasilnya negatif 9. Kita jumlahkan 8 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 1. Nah, selesai sini karena kita menggunakan sifat ketiga, berarti ada Horner tingkat 2, dan di sini saja sudah kelihatan bahwa ada X1 dan X2. Berarti kita harus menggunakan tingkat 2 tingkatan Horner. Nah, ini sudah dapat tadi kan hasil dari yang penjumlahan tingkat pertama. Kemudian si pembaginya kita menggunakan yang X2. X2-nya negatif 3. Nah, sini kita menggunakan yang negatif 3. Sama seperti biasa, Hornernya 1 turunkan dulu. Kemudian 1 kita kalikan negatif 3, hasilnya negatif 3, taruh di sini. Kita jumlahkan 1 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita kalikan negatif 3, hasilnya 6. Taruh di sini, kita jumlahkan negatif 3 ditambah 6, hasilnya 3. Jadi hasil bagi yang kita dapat di contoh ini adalah X dikurang 2. Nah, karena ini 2 tingkatan, otomatis di tingkatan yang sini hasil yang di sini kan di sini tadi X pangkat 3 kita bagikan dengan satu suku, berarti sisa X pangkat 2. Kemudian yang ini kan kita bagikan lagi dengan satu suku, sisa X, sisa tingkatan yang ini. Nah, jadi di sini sudah variabel X atau pangkat 1 dikurang 2. Jadi di sini X dikurang 2. Kemudian sisa untuk sifat yang ketiga tadi rumusnya X dikurang X1 dikali S2 ditambah S1. Nah, X dikurang X1 nya 3, S2 nya yang ini 3 dikali 3 ditambah S1. S1 nya negatif 1. Jadi seperti ini, X dikurang 3 dikali 3 ditambah negatif 1. Kemudian ini kita kali pelangi, X dikali 3, 3X. Dia negatif 3 kali 3, negatif 9. Positif ketemu negatif, negatif. Jadi tetap negatif 1. Jadi sisanya yang kita dapatkan 3X dikurang 10. Nah, seperti itu untuk contoh yang sifat ketiga. Kemudian kita masuk ke sifat yang keempat, pembagian polinom dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, menurut dari sifat 3 sebelumnya, maka hasil bagi dan sisa dari pembagian polinom fx dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan a dikali x dikurang x1 kali x dikurang x2 didapat dari proses berikut. Fx sama dengan x dikurang x1 dikali x dikurang x2 dikali h2x ditambah x dikurang x1 dikali x2 ditambah s1. Kemudian a per a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2 dikali h2x ditambah x dikurang x1 dikali s2 ditambah s1.
A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali H2X per A ditambah X dikurang X1 dikali S2 ditambah S1. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikali H2X per A ditambah X dikurang X1 dikali S2 ditambah S1. Bentuk terakhir ini menunjukkan polinom fx dibagi dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c akan menghasilkan hasil baginya ini sama dengan sifat yang kedua, yang h2x per a. Kalau di sifat kedua tadi kan hx per a saja, karena itu cuman satu tingkatan Horner. Nah, kalau untuk sifat yang keempat ini tingkatannya sama seperti yang sifat ketiga, ada dua tingkatan Horner. Nah, makanya di sini menggunakan H2X per A. Sini pakai H2X. Tapi jangan lupa dibagi dengan A. Sisa pembagiannya, kalau sisa pembagiannya sama dengan sifat yang ketiga. X dikurang S1 dikali S2 ditambah S1. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang sifat keempat. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 5 dibagi dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Nah, sini bentuknya sama dengan sifat yang keempat, yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, a-nya 2, b-nya 3, c-nya negatif 2. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, pembaginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Kalau kita faktorkan menjadi seperti ini, x tambah 2 dikali 2x dikurang 1. Untuk x1 nya arti negatif 2, dan untuk x2 nya 1/2. Sehingga, nah, untuk tingkatan yang pertama sama seperti yang sifat ketiga tadi. Ini kita urutkan yang dibaginya. Ada 2, 3, negatif 12, negatif 13, dan 5. Nih, yang ini. Nah, kemudian untuk tingkatan pertama berarti kita menggunakan si X1. Nah, ini. X1 nya negatif 2. Caranya sama. 2 kita turunkan terlebih dahulu, kemudian 2 ini kita kalikan negatif 2, hasilnya negatif 4, taruh di sini. Kita jumlahkan 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 1, kita kalikan lagi dengan negatif 2, hasilnya 2. Kita jumlahkan negatif 12 ditambah 2, hasilnya negatif 10. Kita kalikan dengan negatif 2 lagi, hasilnya 20. Taruh di sini, kita jumlahkan negatif 13 ditambah 20, hasilnya 7. 7 kita kalikan negatif 2 lagi, hasilnya negatif 14. 5 dikali negatif 14 hasilnya negatif 9. Nah, sudah selesai yang tingkatan pertama. Kemudian kita lanjut untuk yang ke tingkatan yang kedua. Nah, di sini pembaginya menggunakan yang x2. X2 nya 1/2. Nih, 1/2. 2 kita turunkan seperti biasa terlebih dahulu. 2 kita kalikan dengan 1/2, hasilnya 1. Taruh di sini, kita jumlahkan negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. 0 kita kalikan 1/2, hasilnya 0. Negatif 10 ditambah 0, negatif 10. Negatif 10 kita kalikan 1/2, hasilnya negatif 5. Kita jumlahkan 7 ditambah negatif 5, hasilnya 2. Jadi yang kita dapat di sini hasil baginya, rumusnya di sifat kedua H2X per A. Nah, H2X yang kita dapat di tingkatan kedua ini. Tadi kan pangkatnya pangkat 4, dimulai dari pangkat 4. Berarti di tingkatan pertama ini pangkat 3. Berarti di sini di tingkatan kedua pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 0x dikurang 10 dibagi dengan A. Bagi dengan 2. A-nya ini. Nah, ini A. Bagi dengan 2. Sama dengan x pangkat 2 dikurang 5. Dan sisanya sama dengan seperti sifat yang ketiga. Jadi untuk sifat yang ketiga dan sifat keempat, sisanya menggunakan rumus yang ini. X dikurang S1 dikali S2 ditambah S1. Nah,
kita substitusikan X dikurang X1 nya negatif 2, S2 nya 2, ini S2 nya ditambah S1 nya ini negatif 9. Hasilnya ini X turun, ini negatif ketemu negatif, positif 2 dikali 2 dikurang 9, positif ketemu negatif jadi negatif. Nah di sini baru kita kali silang yang ini. X dikali 2 2x, 2 dikali 2 4 dikurang 9. Jadi sisanya yang kita dapat 2x dikurang 5. Nah seperti itu. Nah itu saja dulu untuk materi hari ini. Semoga kalian semua paham apa yang ibu sampaikan. Salah hilaf ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.